Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjut di part 3 tentang benefit dan challenge kirim pakaian muslimah ke luar negeri. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa subscribe dulu, like dulu, share dulu, dan komen. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman ya, walaupun hanya sedikit, dan bisa bermanfaat lah buat orang lain. Oke, jadi kita langsung aja ke temanya benefit and challenge. Jadi teman kita kita mau bahas dulu benefitnya atau challenge-nya dulu. Oke, kita bahas challenge-nya dulu ya, biar benefit itu menjadi akhir, bisa menjadi support gitu ya buat teman-teman. Oke, kita langsung ke benefitnya dulu. Yang pertama, waktu Mahat itu memesan pakaian muslimah ke aku, dia tuh chat aku melalui Messenger. Nah, dari Messenger itu dia berkata bahwa dia sangat tertarik dengan pakaian-pakaian yang aku jual, dan kemudian dia ingin memesan set gamis Maryam. Terus dari situ aku langsung arahkan ke YouTube aku. Di YouTube aku bilang di situ banyak koleksi-koleksi aku di situ. Jadi Mahat ini bisa lihat yang mana dia suka. Terus setelah ngelihat YouTube itu, dia langsung ke WhatsApp aku, dia kirim gambar-gambar yang dia mau. Aku mau yang ini, yang ini, ada beberapa lah pada saat itu. Nah, tapi karena dia bilang tuh coba dicek dulu ongkos kirimnya, karena biasanya kalau dia kirim dari Indonesia itu, di Indonesia itu pakaian cenderung murah, tapi yang mahal itu biasa ongkos kirimnya. Terus dari situ aku mencari ongkos kirim atau ekspedisi yang murah, dan aku menemukan beberapa. Kembali lagi aku search di YouTube tentang ekspedisi ke Amerika yang murah, dan aku menemukan beberapa. Aku chat semuanya dan aku menemukan satu ekspedisi yang itu murah. Nah, dari situ tuh dia pesan. Nah, setelah dia pesan itu, aku bilang kan bahwa yang set gamis Maryam itu tidak ready, jadi harus PO dulu. Tapi kalau PO itu harus banyak gitu. Terus dia bilang berapa piece? Aku bilang minimal 6 set lah kalau mau PO gitu. Terus dia udah oke. Terus aku tanya, how tall are you? Dia bilang tingginya itu 5,3 feet atau setara 183 cm. Di situ aku langsung wow, aku kaget banget, dan langsung aku bilang, you're so tall. Kalau di Indonesia itu perempuannya tuh kecil-kecil, mini-mini. Paling itu yang paling panjang itu set gamis itu 160 cm ya. Itu untuk yang ukuran 170 ya, atau 168 lah gitu ya. Nah, terus aku bilang ini menjadi pengalaman pertama aku buat set gamis itu yang ukurannya large size, besar gitu ya. Dan aku sangat excited karena ini selain pengalaman pertama aku buat pakaian muslimah yang besar, yang size-nya besar, dan ini adalah pengalaman aku kirim pakaian muslimah itu ke Amerika. Nah, jadi terus dia bilang, iya, terima kasih, semoga nanti bisa bekerja sama dengan baik gitu. Nah, teman-teman, setelah aku terima orderannya, aku minta waktu itu dikasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikan 4 pieces set gamis. Waktu itu dia pesan 5 pieces set gamis. Tapi karena aku ke pasar, ternyata aku lihat material itu semua pada naik, qadarullah. Jadi aku sampaikan ke customernya bahwa di pasaran material itu pada naik. Jadi bagaimana, apakah mau melanjutkan atau mau meng-cancel? Dia bilang lanjut. Jadi dia hanya pesan 4, yang dari 5 jadinya dia hanya pesan 4 pieces gitu, 4 set. Nah, dari situ aku buat. Jujur waktu aku buat itu kayak ini tuh sangat menantang, karena size-nya itu benar-benar besar. Jadi aku butuh bantuan orang untuk kayak mengibaskan atau mengukur pakaian muslimahnya, kan tuh benar-benar besar, istilahnya kayak lagi buat spray gitu loh. Itu menjadi sebuah tantangan gitu loh. Terus setelah
pakaiannya selesai, aku mau ngirim, ternyata ada kendala di pengiriman. Ternyata pengiriman yang aku pilih itu dia tidak ada cabang di Sulawesi Tenggara, dia tuh adanya cuma di Jakarta, sementara aku kan domisilinya Bau-Bau ya. Jadi otomatis aku butuh ekspedisi perantara dari Bau-Bau ke Jakarta untuk mengirim pakaian muslimah itu ke Amerika. Terus aku sampaikan ke customernya bahwa aku minta maaf kalau ada penambahan biaya untuk ongkos kirim, karena dari tempat aku itu yang ke Jakarta itu tidak ada cabang, jadi otomatis aku harus menggunakan ekspedisi lain. Terus dia kayak langsung bukan marah, dia kayak kecewa, dia bilang you betrayed me, sister aku mengkhianati dia. Tapi aku bilang aku bukan mengkhianati, tapi aku ingin tidak ada yang terzolimi. Istilahnya aku itu bekerja semampu aku dan memberikan yang terbaik, dan kamu juga mendapatkan hasil yang baik dari aku. Jadi aku bilang aku tidak mengkhianati. Kalau mau dilanjut oke, kalau juga tidak apa-apa, karena terus terang mungkin kalau di luar negeri ya kayak mengkhianati itu kayak pengkhianat gitu istilahnya, mungkin itu adalah hal yang wajar ya, mungkin udah biasa. Tapi kalau di Indonesia sendiri, aku bilang ke umahatnya, kalau di Indonesia itu persaudaraan atau kekompakan umat muslim itu sangat erat. Jadi tidak ada yang berkata kasar, tidak ada yang menyinggung. Apalagi aku bilang itu 200.000 untuk biaya pengiriman, bukan untuk aku, untuk biaya pengiriman. Jadi aku bilang kalau mau dia lanjut, kalau enggak ya udah, aku kayak udah pasrah, yang penting aku udah melakukan yang terbaik gitu loh teman-teman. Nah terus tapi alhamdulillah dia setuju untuk mengirimkan kekurangan tambahan biayanya. Terus aku kirim deh ke luar negeri gitu teman-teman. Terus benefitnya, jadi benefitnya itu alhamdulillah ada banyak. Yang pertama adalah pengalaman berharga, karena teman-teman, karena aku berani mengambil resiko ini, aku berani mengambil job ini, aku jadi bisa berbagi pengalaman sama teman-teman tentang bagaimana sih mengirim pakaian ke Amerika. Dan aku jadi banyak belajar. Otomatis kalau kita menerima suatu tantangan, kita harus mempelajari tantangan itu untuk keluar, untuk memecahkan tantangan itu atau menyelesaikan masalah itu. Jadi otomatis setelah aku mengambil job itu yang kirim pakaian muslimah ke luar negeri, aku jadi banyak belajar tentang bagaimana pengiriman, tentang bagaimana transaksi dan sebagainya. Kemudian di sisi lain aku juga alhamdulillah bangga karena tokoku itu masih kecil, modalnya juga minim. Aku juga kerjanya alhamdulillah sambil nyempil-nyempil dengan pekerjaan yang lain, tapi alhamdulillah bisa mengirim pakaianku atau koleksiku itu ke luar negeri. Mungkin banyak juga toko-toko di luar sana yang sering lah kirim ke luar negeri, tapi mungkin udah besar, dan ini tuh menjadi salah satu kebanggaan untuk diri aku sendiri. Setidaknya aku bisa grow up, bisa karya aku itu bisa dinikmati bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Aku sangat bersyukur alhamdulillah, karena kalau kita meluruskan niat, misalnya kita berniat insya Allah dagangan kita itu menjadi risalah berkembangnya dakwah. Jadi aku sangat bersyukur karena aku mengambil tantangan ini. Muslimah yang minoritas di Amerika, setidaknya aku bisa mengirimkan salah satu dari mereka hasil karya aku, pakaian muslim aku yang mereka untuk pakai di sana, yang untuk dia pakai di sana. Jadi aku sangat bersyukur ya Allah, terima kasih karena sudah memilih saya untuk menjadi salah satu orang yang bisa berkontribusi. Jadi niatnya itu bukan hanya untuk uang, tapi kita juga berniat alhamdulillah insya Allah semoga selama pakaian itu masih dipakai menutup aurat seseorang, itu bisa menjadi pahala jariah untuk kita teman-teman. Jadi itu aja sih, bukan itu aja ya, memang benefitnya alhamdulillah banyak. Dan ya tentu kita mendapatkan uang ya, karena sesuatu itu butuh uang, segalanya butuh uang. Jadi alhamdulillah selain pengalamannya dapat, bangganya dapat, bersyukurnya dapat,
uangnya juga dapat gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi merintis usaha, yang baru memulai usaha, saat seseorang berkata mimpimu itu adalah tidak akan menjadi nyata atau mimpi itu tidak akan terkabulkan, disitulah kita akan memperjuangkan mimpi itu. Oke teman-teman, jadi nanti insya Allah kita lanjut bagaimana sih cara pembayaran, cara transaksi, dan cara kirim paket ke luar negeri, khususnya Amerika. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke.